Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, mau memaparkan tentang hasil penelitian saya pada hari ini. Ya, penelitiannya tentang pelaksanaan manajemen strategi dan kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SDIT Otoman Depok. Manajemen strategi dalam pendidikan agama Islam di sana yaitu melakukan pendekatan sistematik, nilai-nilai Islami, persiapan tenaga pendidik, lalu melakukan kebijakan peningkatan mutu pendidikan agama Islam, yaitu menggunakan standar mutu yang didasarkan pada standar mutu pendidikan agama Islam, ya, dalam melakukan kolaborasi komunitas juga, peningkatan mutu memerlukan kolaborasi dengan komunitas pendidikan, lalu penyusunan kurikulum. Nah, implementasi manajemen strategi di SDIT Otoman, pertama melakukan perencanaan, kedua melakukan pelaksanaan, yang ketiga melakukan evaluasi. Nah, langkah-langkah peningkatan mutu pendidikan agama Islam, pertama meningkatkan kurikulum, lalu pembinaan tenaga pendidik, lalu mengembangkan sarana prasarana, lalu mengintegrasi teknologi. Nah, tantangan yang dilakukan dalam pelaksanaan manajemen strategi kebijakan, pertama adanya keterbatasan sumber daya, lalu adanya perubahan perilaku, dan yang dimana pola pikir memerlukan waktu dan konsistensi dalam melakukannya. Dan yang ketiga, tantangannya adalah kompleksitas lingkungan. Evaluasi, lalu melakukan evaluasi dan monitoring. Pertama, melakukan pendekatan multi level, dilakukan secara menyeluruh dari tingkat kelas maupun hingga manajemen sekolah. Lalu melakukan monitoring proses pembelajaran dengan tujuan agar pendidikan agama Islam itu meningkat, ya. Lalu pengukuran kinerja, yaitu pengukuran kinerja siswa, tenaga pendidik, dan juga manajemen. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Dalam pengembangan program pendukung untuk meningkatkan mutu di SDIT Otoman ini dilakukan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pengajar, dan orang tua. Nah, tanggung jawab dari sekolah ini meliputi pertama, pengadaan pertemuan kepala sekolah dengan guru dan staf sekolah untuk membahas program yang akan dilaksanakan. Yang kedua, melakukan analisis tujuan dan mengembangkan tujuan berdasarkan visi misi dan tujuan sekolah. Lalu melakukan penganalisisan segala sesuatu yang berkaitan dengan program yang dilaksanakan sekolah untuk menjamin kelancaran pelaksanaannya. Yang keempat, melakukan sosialisasi program sekolah, lalu mengevaluasi meningkatkan fasilitas sekolah, lalu menyediakan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang program peningkatan mutu tersebut. Lalu melakukan peningkatan profesional guru untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Nah, sekolah ini tentunya telah mengembangkan manajemen strategi yang baik, ya. Pertama, mengabdi dan untuk mengabdi kepada umat di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan dakwah. Dan tujuannya untuk memperkuat potensi umat, lalu memberikan keteladanan mandiri kepada umat, lalu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang layak, dan untuk menghasilkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan mandiri. Nah, visi misi ini dikembangkan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, implementasi strategi manajemen sekolah ini meliputi pertama, menerapkan kebijakan sekolah, lalu motivasi tenaga pendidik. Nah, ini wawancara yang dilakukan Wakil Kepala Sekolah dan Guru Waliullah Jahidi Torisno ini mengatakan bahwa di dalam implementasi manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah dengan menetapkan kebijakan sekolah yang dilaksanakan oleh anggota sekolah. Nah, kebijakan yang sudah ada yaitu bahwa guru ke orang tua siswa, guru orang tua dan siswa mencakup area privat selama berada di sekolah, itu harus mengamalkan 5S, yaitu sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, kami juga terus memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan kepada para pendidik dan tenaga pendidik agar mereka termotivasi untuk mengembangkan profesionalisme dan kapasitasnya.
Lalu tahapan evaluasi dan manajemen strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. Pertama, memonitoring hasil penerapan manajemen strategi kepala sekolah. Ini memantau manajemen strategi, yaitu segala kegiatan dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengendalian, dan pelaksanaan. Nah, monitoring evaluasi ini sebagai bentuk manajemen operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SDIT Ottoman. Lalu melakukan pengukuran kinerja individu dan pengukuran kinerja ini dilakukan dalam penerapan manajemen strategi untuk meningkatkan pendidikan agama Islam di SDIT Ottoman. Lalu mengukur kinerja individu meliputi guru, tenaga pendidik, dan mengukur kinerja sekolah meliputi sarana prasarana program kegiatan yang ada di sekolah juga. Lalu yang ketiga, melakukan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam melalui evaluasi. Kesimpulannya, berdasarkan kajian penerapan manajemen strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SDIT Ottoman, dapat disimpulkan bahwa pertama, melakukan perumusan strategi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan itu efektif, efisien, bahkan konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan dari rencana strategis ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam dalam mengembangkan visi misi sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang meliputi berbagai pemangku kepentingan, terutama dosen dan staf. Nah, yang kedua adalah penerapan manajemen strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SDIT merupakan tahap implementasi yang dirumuskan. Oleh karena itu, penerapan manajemen strategi harus dilakukan sesuai formula yang telah ditetapkan. Lalu melakukan evaluasi pengelolaan yang merupakan langkah yang paling reflektif untuk meninjau hasil yang dilakukan di SDIT. Ini tujuannya adalah untuk memperbaiki keterlanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di sana dan prestasi siswa. Evaluasi dan pengelolaan manajemen strategi ini meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SDIT Ottoman, juga meliputi kegiatan seperti perencanaan, proses pelaksanaan, pemantauan, dan kegiatan dan hasil. Ya, demikian yang saya paparkan pada hari ini. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.